Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan mencoba tutorialkan bagaimana cara setting dari jam Casio CPW 500H. Nah, di sini Casio CPW 500H ini tampilannya seperti ini ya. Meskipun di sini sebenarnya strapnya ini saya sudah ganti karena ternyata strapnya kurang awet. Di cuma pemakaian 2 minggu terus strapnya sudah sudah putus ya. Ini mungkin kekurangan dari strapnya kurang kokoh ya. Tetapi di samping itu dari CPW 500H ini bahwa bisa punya fungsi bisa mengetahui waktu sholat dan juga kompas. Namun tentu apa yang disajikan oleh jam Casio ini CPW 500H ini tentu beda dengan jadwal atau jam yang biasa ada di Al-Fajr atau ada di Ar-Royan yang memang didesain untuk jadwal waktu sholat. Nah, untuk Casio ini ternyata kalau kita lihat itu tidak ada mode safety azannya. Nah, jadi hanya di sini waktu sholat langsung dikalkulasikan dengan tepat tanpa ada safety azan ya. Nah, semisal ini ya. Ini waktu Isya jatuh pada 19.13, lalu waktu Fajar 4.31, Sunrise 5.49, Zuhur 11.56, Asar 14.58 dan Maghrib 18.03. Di sini kita tidak bisa mengatur jadwal sholat ini ditambah atau dikurang seperti halnya yang ada di Al-Fajr atau Ar-Royan, jam-jam Islam yang lainnya. Maka saya di sini punya trik untuk bisa menambahkan waktu jadwal sholat ini biar lebih aman. Karena di dalam konsep jadwal imsakiyah ya, jadwal imsakiyah itu ada yang namanya ihtiyat. Ihtiyat itu penambahan waktu untuk berhati-hati supaya jamnya itu memang sudah masuk, benar-benar masuk dalam waktu sholat. Nah, di sini yang saya lakukan biasanya adalah saya mengatur bagian ininya, bagian bujurnya. Nah, bujurnya di sini saya atur tidak tepat dengan bujur tempat saya berada. Kalau saya bujur tempat yang secara real adalah 109,6. Nah, di sini saya punya trik supaya nanti waktu sholatnya itu bisa nambah 3 menit untuk penambahan waktu ikhtiyat. Saya kurangi bujurnya ini 0,7 derajat ya. Jadi kalau saya semisal di 109,6 bujur timur, saya akan kurangi 0,7 sehingga saya jatuhnya di bujur 108,9. Nah, lintangnya itu sesuaikan saja dengan lintang yang sudah ada. Nah, saya ulangi ya. Jadi di sini ya, saya adjust. Di sini saya atur lintangnya sama persis dengan koordinat lintang tempat saya, yaitu 7 lintang selatan. Namun untuk bujur saya kurangi dengan 0,7. Jadi seharusnya bujur saya itu di bujur 109,6. Supaya apa? Supaya nanti ketika saya menggunakan jadwal sholat itu waktu sholatnya sudah otomatis ketambahan 3 menit untuk ikhtiyat ya, karena di sini nggak ada safety azannya. Nah, seperti itu. Namun perlu diingat untuk waktu sunrise ya, khusus waktu sunrise itu karena tadi ya
ada pergeseran bujur waktu sunrise. Kalau dalam konsep ikhtiyat harusnya itu dikurangi, tapi tadi dengan penggeseran bujur sekitar 0,7 derajat bujur, maka sunrise ini juga ikut ketambahan 3 menit, sehingga waktu sunrise-nya meleset 5 menit sebelum sebelum jadwal imsakiyah yang biasa beredar. Jadi kalau di sini waktu sunrise-nya harusnya jam 5:44, tapi di sini tertulis jam 5:49. Itu khusus sunrise saja. Lalu yang lainnya seperti contoh tadi ya, waktu zuhur, waktu asar, ini insya Allah sudah ada waktu ikhtiyatnya 3 menit dari kota saya berada, yaitu di Lintang Men 7, Lintang Selatan, dan bujur 109,6 bujur timur. Nah, itulah trik saya untuk bisa supaya jam ini bisa ada ikhtiyatnya, ya kan. Lalu untuk arah kiblat bagaimana? Ya memang kalau seandainya kita menggeser bujurnya dengan dengan kalkulasi tadi 0,7 dikurangi 0,7, tentu kiblatnya akan sedikit berbeda. Tetapi itu tidak masalah. Karena apa? Karena Indonesia itu arah kiblatnya masih di antara 294 sampai 295. Artinya apa? Artinya kalaupun meleset hanya 0,7 bujurnya saja yang dikurangi 0,7, maka arah kiblatnya masih di area 294 295. Karena di dalam sensor kiblat ini ya, dia hanya mendeteksi terkait dengan derajat saja, bukan ada menitnya dan detiknya, sehingga di sini masih bisa ditoleransi lah kalau seandainya hanya yang dideteksi hanya derajatnya saja. Jadi masih di dalam area 294 misal ya di sini ya. Misal nah kiblatnya di sini ya. Sebentar. 294. Nah, di sini kiblatnya di bagian sini. Coba lihat. Nah, pas ya. Nah, ini nggak apa-apa. Jadi seandainya kita geser 0,7 derajat bujurnya, itu masih aman kiblatnya untuk Indonesia. Ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.